Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfian dengan NIM 112110195 dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Fatur Rahman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari statistika. Statistika itu apa sih? Jadi, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan juga mempresentasikan data dalam rangka membuat keputusan yang lebih baik. Nah, statistika bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan variabilitas dalam data dan memberikan kesimpulan yang didukung oleh data tersebut. Nah, berikut ini beberapa konsep dasar dalam statistika. Yang pertama ada populasi. Populasi itu apa? Populasi itu sekelompok objek atau individu yang memiliki karakteristik yang sama dan di mana data itu dikumpulkan. Kemudian yang kedua ada sampel. Sampel adalah sebuah subset dari populasi yang digunakan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan. Kemudian yang ketiga ada variabel. Jadi variabel adalah karakteristik yang diukur atau diamati dalam populasi atau sampel. Nah, variabel dapat berupa numerik seperti usia atau juga pendapatan, atau kategorikal seperti jenis kelamin ataupun jenis pekerjaan. Kemudian yang keempat ada distribusi, ialah cara variabel terdistribusi dalam populasi atau sampel. Nah, distribusi dapat menjadi normal, simetris atau skewness atau miring. Kemudian ada parameter, yaitu ukuran numerik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi. Contohnya, rata-rata populasi atau persentase yang memiliki suatu karakteristik tertentu. Kemudian ada statistik, yaitu ukuran numerik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel. Contohnya, rata-rata sampel atau presentasi sampel yang memiliki suatu karakteristik tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada inferensi statistik, yaitu proses mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel. Kemudian ada uji hipotesis, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah perbedaan antara dua kelompok ini signifikan secara statistik atau hanya kebetulan belaka. Nah, yang terakhir, konsep dasar statistika ada regresi, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menemukan hubungan antara dua atau lebih variabel dan memprediksi nilai dari variabel yang tidak diamati. Kemudian, apa sih perbedaan statistika deskriptif dan inferensial? Nah, statistika deskriptif dan inferensial adalah dua jenis statistika yang berbeda, meskipun keduanya itu saling berkaitan. Yang pertama, statistika deskriptif ialah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data yang dikumpulkan dari suatu populasi atau sampel. Jadi statistika deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sih data terdistribusi dan bagaimana variabel terkait satu sama lain. Contohnya, metode statistik deskriptif ini ialah menghitung rata-rata median, modus, serta menggambarkan diagram batang, histogram, ataupun box plot. Kemudian ada statistika inferensial, ialah metode statistik yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Nah, statistika ini memungkinkan kita untuk menguji hipotesis tentang populasi dengan menggunakan sampel data. Contohnya ialah uji hipotesis, interval kepercayaan, dan analisis regresi. Dan perbedaan utamanya ialah di tujuannya. Jadi statistika deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan, sedangkan yang inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Selain itu juga, metode statistika deskriptif itu menggunakan data yang telah dikumpulkan saja, sedangkan metode statistika inferensial itu melibatkan pengambilan sampel dari populasi dan mengeneralisasi hasil sampel ke populasi. Dalam rangka membuat keputusan yang akurat, statistika deskriptif dan inferensial sering digunakan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya ada pengertian tentang data, baik itu data kualitatif, kuantitatif, kemudian ada data diskret dan data kontinu, kemudian ada data primer dan data sekunder. Data itu apa sih? Data itu merupakan kumpulan informasi atau fakta yang disusun dan diolah menjadi sebuah bentuk yang lebih terstruktur. Data itu dapat berupa angka, teks, gambar, atau bentuk lainnya. Data dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada data kualitatif dan data kuantitatif.
Data kualitatif adalah data yang menjelaskan kualitas atau sifat subjek seperti warna, rasa, atau juga pendapat. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan dapat diukur secara kuantitatif seperti tinggi badan, berat badan, ataupun nilai. Kemudian ada data diskret dan data kontinu. Data diskret adalah data yang nilainya terbatas pada nilai tertentu, seperti jumlah anak dalam keluarga. Sedangkan data kontinu adalah data yang memiliki rentang nilai yang tak terbatas, seperti tinggi badan ataupun suhu. Kemudian ada data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pengamat dengan melakukan penelitian secara mandiri. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain seperti dokumen ataupun jurnal publikasi. Kemudian dalam pengolahan data, jenis data yang digunakan akan mempengaruhi metode analisis yang akan digunakan. Misalnya, data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan metode statistik, sementara data kualitatif dapat dianalisis menggunakan konten analis. Data diskret dan kontinu juga membutuhkan metode analis yang berbeda. Pemilihan jenis data yang tepat juga sangat penting dalam penelitian atau analisis data. Sebagai peneliti perlu memahami karakteristik dari jenis data yang digunakan nih, data apa yang kita peroleh untuk menghasilkan yang akurat. Kemudian tentang skala pengukuran data nih. Skala pengukuran data itu merupakan cara untuk mengukur dan menyusun data menjadi kategori tertentu berdasarkan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh variabel yang diukur. Ada 4 jenis skala pengukuran data, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, interval, dan rasio. Nah, setiap jenis skala ini memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama ada skala nominal. Skala ini pengukuran data yang digunakan untuk pengelompokan variabel ke dalam kategori-kategori tanpa memiliki nilai yang dapat diukur. Contohnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, warna, nama bulan, dan lain sebagainya. Kemudian ada skala ordinal. Nah, skala ini merupakan skala pengukuran data yang digunakan untuk mengelompokkan variabel ke dalam kategori yang memiliki nilai atau urutan tertentu, namun tidak memiliki jarak atau perbedaan yang sama antara kategori tersebut. Contohnya, tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, kelas sosial, ataupun peringkat kompetisi, misalkan juara 1 atau juara 2 atau yang lainnya. Kemudian ada skala interval. Skala pengukuran data yang memiliki nilai numerik dengan interval yang sama antara setiap nilai namun tidak memiliki nilai 0 yang mutlak. Contohnya itu suhu dalam Celcius, di mana 0 Celcius ini bukanlah 0 titik mutlak, hanya suatu titik yang dipilih sebagai referensi. Kemudian ada skala rasio, ialah skala pengukuran data yang memiliki nilai numerik dengan interval yang sama antara setiap nilai dan memiliki 0 yang mutlak. Contohnya itu berat badan, tinggi badan, dan juga usia. Pemilihan jenis skala pengukuran data yang tepat itu sangat penting dalam pengolahan dan analisis data. Nah, hal ini dikarenakan jenis skala yang digunakan akan mempengaruhi metode statistik dan interpretasi data yang digunakan. Oleh karena itu, sebagai peneliti perlu memahami karakteristik dari setiap jenis skala dan memilih jenis skala yang sesuai dengan variabel yang akan diukur. Kemudian, bagaimana sih cara mengumpulkan data dalam statistik? Nah, ada berbagai cara untuk mengumpulkan data dalam statistik. Yang pertama itu bisa dengan observasi. Nah, observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek atau subjek yang menjadi sumber data. Observasi juga dapat dilakukan dengan cara menyimak atau merekam apa yang terjadi pada objek atau subjek yang diamati. Nah, observasi dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian ada kuesioner atau survei. Ialah metode pengumpulan data yang dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan pada responden melalui formulir kuesioner ataupun survei online. Nah, pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat berupa pertanyaan terbuka ataupun tertutup. Kemudian ada wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada responden. Nah, wawancara dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui sambungan telepon. Kemudian ada pengukuran. Nah, ini adalah metode pengumpulan data dengan cara mengukur suatu variabel tertentu pada objek atau subjek yang menjadi sumber data. Nah, pengukuran juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu pengukur seperti penggaris, timbangan, ataupun yang lainnya. Kemudian ada pengamatan partisipatif, yaitu metode pengumpulan data dengan cara memasuki lingkungan atau kegiatan yang diamati, sehingga peneliti itu dapat menjadi bagian dari situasi yang diamati. Nah, pengamatan partisipatif juga dapat membantu memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena. Pemilihan metode pengumpulan data yang tepat sangat penting dalam statistik, karena metode yang digunakan akan mempengaruhi kualitas dan keandalan data yang diperoleh.
Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan nih etika dalam pengumpulan data, seperti meminta izin dari subjek ataupun responden guna menjaga kerahasiaan data yang diperoleh. Mungkin sekian penjelasan pengenalan tentang statistik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.